Katakan bahwa Yesus menyembuhkan siapa perikopnya? Bartimius, ya. Lalu tibalah Yesus, kita baca ya sekali lagi ya dari ayat saya genap yang saudara ayat yang ganjil. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Haleluya. Ini saya seperti kejadian tadi itu. Saya itu tadi perutnya sakit sekali ya. Tapi ketika kami ibadah dan ada perjamuan kudus, saya minum dan saya imani, ini ada anggur gitu kan, ada anggur. Tapi saya percaya bahwa saya imani, bukankah bahwa roti dan anggur itu adalah melambangkan dari daging dan darah Yesus, itu akan menyembuhkan saya. Maka saya minum dan terjadi kesembuhan. Haleluya, amin. Amin, yes. Jadi kalau kita lihat dalam Markus 10 ini, dikatakan si Bartimius ini, dia tahu bahwa Yesus akan lewat dan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Jadi dia mendengar, dia sebenarnya peminta-minta, dia pengemis, dia buta ya. Bagaimana caranya orang buta bisa mengejar Yesus? Susah kan, karena nggak bisa melihat. Tapi orang kan, ya karena orang bisa melihat ya berbondong-bondong mengikuti Yesus kesana kemari. Tapi supaya dia dapat menjangkau Yesus secara fisik, dia nggak bisa jangkau Yesus karena orang berbondong-bondong kan, tentu berlapis-lapis, ya, berlapis-lapis untuk menjangkau Yesus itu susah. Lalu supaya bisa terjangkaunya Yesus, apa yang dia lakukan? Dia berteriak supaya dengan suaranya Yesus mendengar bahwa ada orang yang memanggil dia, bahwa ada orang yang mengikuti dia yang tidak bisa ketemu langsung, menjamah jubahnya atau secara fisik berdekatan dengan dia karena keadaan fisiknya yang kurang. Tetapi dia berteriak. Ketika dia berteriak, orang banyak berkata, "Jangan ribut." Ya, bahkan di situ dikatakan, apa katanya? Dia semakin keras memanggil nama Yesus. Ya. Dia semakin keras memanggil nama Yesus, sekalipun orang melarang dia. Ribut kali kau, kira-kira gitu ya. Yang ributan, kau udah diam lah, nanti tegang Yesus itu. Orang berbondong-bondong ikut Yesus sekalian sedang berkhotbah ya. Sedang berbicara kepada mereka semua. Udah ribut kali kau, jangan banyak mau teriak-teriak kau, kira gitu kan. Semakin dia dilarang, dia semakin kuat, semakin keras dia berteriak kepada Yesus. Semakin keras dia berteriak. Lalu Yesus, lihat berapa? Lalu dikatakan Yesus berhenti dan berkata, karena Yesus mendengar suara dia kan. Ayat berapa itu? Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata. Nah, dia memang selalu menggunakan kan berulang-ulang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud." Makin dalam dia bukan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, berseru-seru dia, semakin dia berteriak. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Yesus benar, siapa itu yang berteriak-teriak?"
memanggil namaku. Dan ada kata, kasihanilah aku. Lalu dia mendengar suara teriakan itu, maka hatinya tergugah, ya kan? Maka dia bilang, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Ia memanggil engkau. Lalu dia tinggalkan jubahnya. Dia mendapatkan Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bayangkan ya, seorang buta minta-minta biar dikasih uang. Amin. Ya itu kan di pinggir-pinggir jalan kita lihat juga di Siantar banyak orang seperti itu. Orang buta meminta-minta. Ya, sometimes kalau jumpa kita kasih juga, kita kasih. Ya. Tapi ada juga kadang saya lihat, ini yang membimbing yang sehat ini kali ya gitu ya. Udahlah yang sehat aja langsung ngasih uang gitu kan. Tapi kita kasih juga gitu ya. Nah, tapi ketika kita lihat, kita dengar si Bartimeus ini, dia bukan minta Tuhan Yesus kasihlah aku uang. Karena kan orang buta itu kan minta uang. Iya, minta uang. Pengemis kan minta uang. Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Dia minta apa? Supaya dia dapat melihat. Karena dia tahu ketika dia dapat melihat, maka dia bisa cari uang. Ya, dia minta sama Tuhan Yesus, bukan uang yang dia minta. Apa yang kau mau supaya aku lakukan kepadamu? Bartimeus bilang, supaya aku dapat melihat. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Jadilah seperti imanmu. Nah, dia imannya kuat. Kalau dia ketemu Tuhan Yesus, maka dia akan disembuhkan. Demikian juga dengan kita. Ya, kita harusnya sekalipun mungkin ada pergumulan, ada penghalang-penghalang, untuk kita bertumbuh dan datang kepada Tuhan. Masalah demi masalah. Kayak seperti terdistract. Kita kemarin hampir 1 bulan ya. Kita harus mundar-mandir ke Medan gitu ya. Tapi seharusnya itu tidak membuat kita semakin jauh. Tapi semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat ya. Seharusnya sekalipun Bapak Rohani kami gak bersama-sama dengan kami. Tapi kami tetap mengasihi dia dan berdoa. Bagaimana supaya caranya kami boleh bertemu kembali. Harusnya itu ya. Amin. Yes, Andika. Dan puji Tuhan ya, kita harus bisa kembali bertemu. Dan ketika itu kita semakin berseru. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku akan tetap mendekat dan melekat kepada. Semakin kencang berdoa. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Kami butuh Engkau. Seperti si Bartimeus. Orang yang larang itu. Ribut kali kau. Tapi dia semakin berteriak, semakin kencang. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Kasihanilah, sampai hati Tuhan Yesus akhirnya mendengar dan dia tergerak oleh belas kasihan. Dia bilang, udah panggil dia dulu, panggil. Sini, aku dengar suara dia. Seharusnya begitu kita sama Tuhan. Semakin teriak, semakin keadaan tidak baik, semakin teriak sama Tuhan. Sampai Tuhan melihat dan berkata, ya aku harus menolongnya. Dan Tuhan turun tangan, membereskan masalah. Cara-cara Tuhan berbeda-beda. Cara Tuhan kadang bukan seperti apa yang kita pikirkan. Tapi yang harus paling jelas, kita semakin berteriak kencang, berdoa, ambil, bukan hanya waktu yang tersisa, tapi memang kita memberikan khusus waktu kita kepada Tuhan untuk berseru. Bukan menyisihkan waktu sedikit, tapi memberikan waktu khusus, waktu istimewa kepada Tuhan. Amin. Waktu istimewa kepada Tuhan untuk kita berteriak memuji Dia, untuk kita berteriak berdoa. Kan berdoa bukan hanya sekedar minta permohonan, tapi berdoa adalah memuji-muji Tuhan. Berdoa adalah meninggikan nama Tuhan. Amin. Yes, saya percaya jika Tuhan ada dalam diri kita, kekuatan Dia itu yang akan menolong kita melewati setiap pergumulan, melewati setiap rintangan-rintangan, mungkin sakit penyakit, mungkin apa dalam hidup kita. Tetapi jika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita melewatinya, menguatkannya. Semakin berteriak, semakin berseru, maka
Tuhan akan turun tangan. Seperti ada lagu tadi Bapak nyanyikan apa? Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ayo kita naikkan pujian ini.